Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Nama saya Rizky Rizali, NPM 2235165162344 dari Prodi Ilmu Komunikasi. Saya ingin menjelaskan dan mempresentasikan tugas satu kelompok saya tentang content planner dan persona pada mata kuliah manajemen konten website dan media sosial. Pada tugas satu kelompok saya, kami memilih akun media sosial dengan persona edukasi tentang olahraga dan konten basket. Media sosial yang kami gunakan yaitu Instagram. Menurut data yang kami temukan, ada 143 juta identitas pengguna media sosial yang aktif di Indonesia pada Januari 2025. Sedangkan Instagram memiliki 103 juta pengguna yang aktif di Indonesia pada awal tahun 2025. Artinya pengguna Instagram cukup banyak, hampir mendekati jumlah pengguna media sosial aktif di Indonesia, yaitu 143 juta. Mayoritas pengguna Instagram di Indonesia berusia 18 sampai 34 tahun. Kelompok usia tersebut merupakan kelompok usia yang memiliki keaktifan untuk mengikuti dunia olahraga dan seputar kebugaran. Data tersebut kami temukan pada dataportal.com Reports Digital 2025 Indonesia, seperti link yang ada di bawah ini. Mengapa kita memilih konten olahraga? Karena menurut survei Populix pada tahun 2024 dengan judul Understanding Indonesia's Sport dengan 1030 responden mengatakan bahwa 94% masyarakat Indonesia mengaku rutin olahraga setidaknya 1 minggu sekali. Artinya masyarakat mulai peduli mengenai olahraga tersebut, sehingga sangat besar kemungkinan tingginya minat masyarakat terhadap konten tentang olahraga manapun, termasuk olahraga basket. Alasan mengapa kita memilih konten olahraga, yaitu permainan bola basket, yaitu yang pertama karena memiliki sumber daya tim yang memadai. Di kelompok kita, salah satu dari 4 anggota atau 5 anggota terdapat pelatih basket dan memang memiliki informasi basket yang cukup banyak, sehingga ini memudahkan kita untuk mendapatkan informasi dengan cepat, tepat, dan akurat. Alasan kedua karena tingginya daya tarik visual dari permainan bola basket. Dan permainan bola basket terdapat gaya-gaya atau teknik yang digunakan entertain para pemain pro, seperti slam dunk, lalu ada tembakan 3 angka, passing tanpa melihat, lalu juga tembakan dari setengah lapangan. Jika diperhatikan, teknik-teknik tersebut memiliki daya tarik visual yang cukup menarik. Mengapa? Karena sangat sulit dilakukan jika tidak memiliki kapasitas fisik yang memadai. Selanjutnya yaitu content schedule. Di hari pertama kita akan membuat konten mengenai tips ABAS atau tips anak basket dengan judul cara variasi layout agar tidak mudah diblok. Format dari video tersebut adalah short video dengan hook sering kena steal pas bawa bola, pelajari 4 teknik mudah ini untuk melewati lawan dengan mulus. Isi dari konten tersebut yaitu menjelaskan penjelasan singkat kenapa teknik melewati lawan penting, kemudian demonstrasi 4 teknik tersebut dan kapan menggunakan teknik tersebut. Penutup dari konten tersebut kita gunakan call to action sebagai peran persuasi pada konten tersebut, yaitu sudah pakai teknik ini, tulis pengalamanmu di kolom komentar. Kita mengajak para audiens untuk berinteraksi melalui komentar. Selanjutnya, konten kedua yaitu tentang tips ABAS seperti sebelumnya, tapi dengan judul yang berbeda, yaitu 4 teknik sederhana lewati lawan saat bawa bola. Format dari konten tersebut yaitu short video dengan hook sering kena steal pas bawa bola, pelajari 4 teknik ini untuk melewati lawan dengan mulus. Isi dari konten tersebut yaitu penjelasan singkat kenapa teknik melewati lawan penting
Kemudian demonstrasi 4 teknik dan kapan menggunakannya. Selanjutnya ditutup dengan call to action. Sudah pakai teknik ini, tulis pengalamanmu di kolom komentar. Selanjutnya konten yang ketiga masih seputar tips Abbas, yaitu 5 latihan syuting mandiri untuk meningkatkan akurasi. Format dari konten tersebut short video, lalu hook dari konten tersebut yaitu sering airball. Coba 5 latihan ini biar tembakan makin jitu. Isi dari konten tersebut yaitu mengenai latihan syuting mandiri yang simple dan bisa dilakukan di mana aja, dan juga tips biar hasil maksimal. Ditutup dengan call to action. Punya latihan syuting favorit lain? Tulis di komentar. 3 konten plan tersebut akan dimonitoring melalui KPI dari jumlah komentar, lalu jumlah views dan engagement dari video-video tersebut. Selanjutnya kita lakukan report mingguan yang nantinya akan kita gunakan sebagai bahan evaluasi. Pada konten pertama, alasan kita memilih konten tersebut yaitu kita berfokus pada fresh layup. Seperti yang kita ketahui, banyak pemain basket terutama di level pemula hingga menengah sebenarnya sudah menguasai dasar layup, tetapi tetap kesulitan karena tembakannya sering diblok oleh lawan. Oleh karena itu, konten ini dibuat untuk menjawab masalah nyata di lapangan. Penonton tidak hanya diberi teori, tetapi langsung diperlihatkan 5 variasi gerakan layup yang bisa membuat mereka lebih sulit ditebak oleh defender. Konten ini mudah diikuti karena disampaikan dalam format video pendek yang langsung menunjukkan demo dan penerapan gerakan. Dengan begitu, penonton bisa langsung memperhatikan bahkan saat bermain pick up game atau latihan pribadi. Ajakan untuk berkomentar mengenai gerakan favorit juga membuat konten ini berpotensi menghasilkan interaksi tinggi baik lewat komentar, like, maupun share. Alasan kita membuat konten kedua dengan membahas 4 teknik sederhana untuk melewati lawan saat membawa bola, karena banyak pemain yang bisa dribble, tapi tidak tahu bagaimana cara menggunakan dribble tersebut untuk benar-benar menembus pertahanan lawan. Konten ini memberikan solusi praktis bagi mereka yang sering kehilangan bola atau terkena steal. Dalam video, setiap teknik dijelaskan dengan singkat, jelas, disertai contoh kapan waktu yang tepat untuk menggunakannya. Konten seperti ini biasanya digemari karena memberikan perubahan nyata pada rasa percaya diri pemain saat bermain. Selain itu, ajakan berbagi pengalaman di kolom komentar membuat penonton merasa terlibat dan memicu interaksi dengan orang lain. Selanjutnya, alasan kami memilih konten ketiga yang berjudul peningkatan akurasi syuting melalui latihan mandiri, karena penonton diperkenalkan dengan 5 latihan yang dapat dilakukan tanpa harus memiliki tim, pelatih, ataupun perlengkapan khusus. Cukup dengan bola dan lapangan yang sederhana, mereka bisa mencoba latihan yang ditunjukkan. Format video yang ringkas membuat setiap penonton dapat menonton sampai selesai untuk melihat seluruh rangkaian gerakan. Ajakan untuk menambahkan latihan favorit di kolom komentar meningkatkan peluang engagement dan diskusi antar pemain di komentar tersebut. Sekian presentasi dari content planner dan persona dari kelompok 5. Terima kasih. Saya ucapkan selamat malam dan sampai jumpa kembali.